Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, khususnya kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi. Jumpa lagi dengan Pak Mus di sini yang akan menyampaikan materi kelas 6 tema 1 pembelajaran 3. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Di sini membahas tentang IPA, salah satunya masih tentang perkembangbiakan makhluk hidup, perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian yang kedua tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang menuliskan gagasan pokok. Langsung saja anak-anak sekalian, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, masuk ke tema 1, subtema 1 pembelajaran 3. Yang pertama materinya tentang IPA, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Anak-anakku mungkin masih ingat apa itu perkembangbiakan vegetatif. Kemarin kita sudah mengupas habis tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara penyerbukan atau perkawinan atau persarian, sama ya, penyerbukan, persarian, perkawinan, itu semua termasuk perkembangbiakan secara generatif. Nah, sekarang kita pelajari tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Apa itu vegetatif? Yaitu lawan dari generatif. Kalau generatif tadi perkembangbiakan secara kawin, tapi kalau perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan cara tidak kawin. Nah, ini pengertian dari perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada yang alami, ada yang buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami merupakan perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia, jadi oleh alam. Jadi vegetatifnya itu tidak kawinnya itu karena dia berkembang biak dengan sendirinya, yaitu dari proses alami. Sementara itu perkembangbiakan vegetatif, maaf ya, tadi yang tanpa bantuan manusia secara alami ya. Sementara itu perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan manusia. Jadi ada campur tangan manusia, itu kita sebut namanya vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami, kita pelajari satu persatu tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Contohnya yang pertama, ini yang alami, tunas. Jadi tunas merupakan anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Tunas dapat muncul dari akar, batang, atau daun pada tumbuhan yang telah tua. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Akar adalah cemara dan sukun. Yang berkembang biak dengan tunas yang dekat akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas batang adalah pisang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas daun adalah cocor bebek. Dia ada 3. Jadi tunas itu tidak hanya di akar saja anak-anak. Jadi tunas itu bisa di akar, bisa di batang, juga bisa pada daun. Artinya yang diambil akarnya, yang diambil batangnya, yang diambil daunnya, jadi untuk berkembang biak. Tapi secara alami nih, secara alami artinya tanpa campur tangan manusia. Nah, ini contohnya ini, tunas akar pada cemara. Jadi kalau kita lihat, kita amati, ada pohon cemara di sekitar kita, dari akarnya tumbuh tumbuhan baru. Nah, ini kita sebut namanya tunas akar. Kemudian tunas batang. Tunas batang pada pisang. Mungkin anakku tidak asing lagi dengan tumbuhan pisang. Jadi tumbuhan pisang itu dia bertunas, cuman tunasnya ada di dekat batang. Nah, ini tunas daun pada cocor bebek. Jadi kalau kita misalnya daun cocor bebek itu jatuh ke tanah, maka akan di sela-sela daunnya itu akan tumbuh tunas baru. Itu yang kita sebut namanya tunas daun, yaitu yang ada pada cocor bebek. Nah, ini
ada jenisnya sendiri-sendiri. Jadi yang tunas akar, tunas batang, tunas daun ini ada jenisnya sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa, artinya kalau kita mau menanam pisang, kita ambil daunnya, kemudian ditanam daunnya. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi yang tunas batang spesialisasi untuk pisang, yang tunas akar spesialisasi untuk cemara, dan yang daun untuk cocor bebek. Itu yang pertama, untuk tunas, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Selanjutnya dengan cara perkembangbiakan spora. Apa itu spora? Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berbentuk seperti biji, tapi sangat halus. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Sporangium yang sudah matang akan pecah sehingga spora dapat berterbangan dengan bantuan angin. Jika spora jatuh di tempat yang lembab, spora akan berkembang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Spora biasanya terdapat pada tumbuhan paku dan lumut. Tumbuhan paku ini spongarium pada tumbuhan paku. Mungkin anak-anak tahu ya, di balik daun tumbuhan paku itu ada semacam serbuk-serbuk kecil-kecil, biji-biji kecil itu. Nah, itu yang kita sebut namanya spora. Nah, ketika tertiup oleh angin, maka dia jatuh di tempat yang lembab, maka dia akan tumbuh menjadi kecambah. Nah, kecambah maka tumbuh menjadi tumbuhan paku. Mungkin anakku sering main di lahan sawit, di kebun sawit, banyak sekali tumbuhan paku tumbuh di sana. Itu berkembang biak dengan spora. Nah, di sini contohnya sporangium pada tumbuhan lumut. Nah, kalau lumut mungkin sangat kecil, tapi bisa kita amati bahwa lumut itu pertama sedikit, tapi lama-lama bisa menjadi banyak. Itu karena dia mempunyai spora yang kemudian dia tumbuh di tempat yang lembab. Nah, tadi kita belajar tentang yang pertama tentang tunas, sekarang spora. Nah, sekarang kita belajar yang ketiga tentang akar tinggal atau rizoma atau rizom. Akar tinggal disebut juga rizom atau rimpang. Akar tinggal sebenarnya adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Pada beberapa tumbuhan, akar tinggal dapat menumbuhkan tunas jika ditanam. Ruas-ruas akar tinggal akan tumbuh menjadi calon tumbuhan baru. Mungkin ini ada contohnya di tanaman seperti rimpang kayak jahe, kunyit, terus kemudian temulawak dan sebagainya. Ini akar tinggal ya. Nah, ini contohnya nih, tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal antara lain kunyit, temulawak, kencur, dan lengkuas. Jadi ini batangnya, ini akarnya. Akarnya dia tumbuh menjadi tumbuhan baru, dia bertunas atau ada akarnya itu tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini kita sebut namanya akar tinggal. Akar tinggal atau rizom pada lengkuas. Ini tanaman lengkuas. Ya, aku. Jadi ada kunyit, temulawak, kencur, dan luas contohnya untuk berkembang biak vegetatif secara alami. Nah, sekarang kita belajar tentang geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah atau di permukaan tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Tunas baru tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru ini sudah memiliki akar sendiri sehingga tidak bergantung pada induknya. Geragih yang tumbuh di permukaan tanah terdapat pada stroberi. Geragih yang tumbuh di bawah tanah terdapat pada rumput teki. Nah, ini contohnya geragih atau stolon pada stroberi. Jadi ini prosesnya perbedaan antara yang rimpang tadi. Kalau tadi kan dari akarnya tumbuh nih ya. Kalau ini dari batangnya. Dari batang dia menjalar, kemudian nempel di tanah, kemudian dari situ tumbuh akar. Ketika batang nempel di tanah, dia tumbuh akar menjadi tumbuhan baru. Ini batang lagi nempel di tanah. Jadi ini semacam semacam tangkai, misalnya tangkai pohon, terus kemudian dia nempel di tanah, tumbuh akar, jadi tumbuhan baru. Nah, di sini juga gitu juga. Ini ada batang tapi dia berada di dalam tanah batang. Dia tumbuhan baru, Nah, itu geragih atau stolon.
Yang ini contoh dari stroberi, ini dari rumput. Nah, yang selanjutnya yang kelima adalah umbi. Apa itu umbi? Umbi itu adalah bagian tumbuhan yang membesar. Jadi sini ada umbi batang, ada umbi akar. Nah, di situ adalah bagian tumbuhan yang mengembung atau mengembang ya. Nah, ini contoh umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh menggembung di dalam tanah. Pada bagian permukaan bagian umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas ini akan tumbuh menjadi batang dan daun. Batang dan daun tersebut akan muncul di permukaan tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang, misalnya kentang dan ubi jalar. Nah, ini gambarnya ya. Jadi dia itu batang, batangnya sebenarnya begini. Ini batangnya ini menggembung, tapi di dalam tanah ya. Terus kemudian dia keluar daunnya, batangnya keluar tanah, tapi bukan akarnya yang mengembung. Kalau akarnya yang mengembung di sini, tapi ini batangnya yang mengembung. Nah, ini contoh dari umbi batang. Terus kemudian ini ubi jalar. Kalau ini kentang, ini ubi jalar. Jadi ubi ini sebenarnya batangnya, bukan akarnya yang mengembung. Kalau akarnya ini, yang kecil-kecil ini akar. Nah, ini akar ini. Kalau yang ini adalah batangnya. Kentang gitu juga, ini adalah akarnya, tapi ini batangnya. Umbi lapis. Apa itu umbi lapis? Umbi lapis merupakan bagian dari pelepah daun yang memiliki susunan berlapis-lapis. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pada bagian ketiak daun terdapat tunas. Tunas akan tumbuh membesar sehingga membentuk siung. Siung dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis biasanya misalnya bawang dan bunga bakung. Di bawang ya sebetulnya dia ada bagian yang batang yang berlapis-lapis. Batangnya itu membengkak, kemudian berlapis-lapis, makanya kita sebut namanya umbi lapis. Ini terdapat pada tanaman bawang. Kalau ini bunga bakung, di dalamnya kalau kita belah dia berlapis-lapis. Itu untuk umbi lapis. Sekarang umbi akar. Apa itu umbi akar? Umbi akar merupakan akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam dengan pangkal batang, tunas akan tumbuh dari pangkal batang. Tunas tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar misalnya wortel dan telang pohon. Nah, ini contohnya nih, umbi akar. Jadi kalau ini memang betul-betul akarnya yang mengembung. Akarnya ini mengembung menjadi membesar, terus kemudian dia menyimpan cadangan makanannya di sini. Kita sebut namanya umbi akar. Ini gitu juga si wortel tadi, ya punya dia akar terus mengembung, dia menjadi umbi akar. Kita sebut namanya umbi akar. Nah, sekarang menentukan perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, ini contohnya ini. Nama tumbuhannya ketela pohon, cara berkembang biaknya umbi akar. Terus keterangannya bagaimana? Ketela pohon berasal dari akar yang menggembung. Nama tumbuhannya jahe, cara berkembang biaknya akar tinggal atau rhizom tadi. Jahe memiliki akar tinggal yang berguna untuk menumbuhkan tunas. Kemudian bambu dengan cara bertunas. Bambu memiliki tunas yang akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Masih ada lagi rumput gajah, dia berkembang biak dengan geragih. Rumput gajah memiliki batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan paku, dia berkembang biak dengan cara spora. Tumbuhan paku memiliki spora yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sekarang kita pelajari manfaat perkembangbiakan secara vegetatif alami. Ya, manfaatnya apa? Vegetatif alami itu yang dian oleh alam. Nah, ini tumbuhan lebih cepat menghasilkan buah. Tumbuhan dapat berkembang biak tanpa perlu menunggu berbuah. Dapat menghasilkan tumbuhan baru yang identik itu sama ya nak ya, yang sama dengan induknya. Dapat membiakkan tumbuhan yang tidak menghasilkan buah atau biji. Ini ada 4 manfaat dari
diperkembangbiakan secara vegetatif alami. Nah, itu anak-anak sekalian tentang materi IPA-nya, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Mungkin di video selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tentang vegetatif buatan.